Ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawanku masih dilindungi oleh Allah, masih diberkahi kesehatan, masih diberkahi panjang umur. Kali ini Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan sekaligus sebagai Ketua Umum PAN lagi rame ya di jagat maya, karena Ketua PAN ini dia memakai jok sholat sebagai bahan leluconnya, dan sekaligus ada indikasi dia mendukung salah satu paslon tertentu ya. Saat itu Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar. Saat itu dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Perdagangan mengumpulkan orang-orang banyak dalam Asosiasi Pedagang Pasar. Setelah memuji-muji Presiden Jokowi karena keberhasilannya di luar negeri, bahkan dia pamer bertemu Presiden Amerika, Presiden Cina, kemudian Pangeran Arab Saudi. Tetapi di akhir acara, setelah dia memuji-muji Presiden Jokowi, tiba-tiba dia nyeletuk soal sholat. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cinta. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Itu, Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya, Pak Yai ya. Dia mengatakan di Jakarta ini tidak ada, tetapi di sana jauh katanya. Itu orang yang lagi sholat setelah membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, harusnya kan gitu, waladhdallin. Tetapi dia katakan sekarang banyak orang yang tidak membaca amin. Dia katakan diam. Kemudian saat tahiyat akhir biasanya mengacungkan satu telunjuk jari, sekarang bahkan ada yang mengacungkan 2 telunjuk jari saking cintanya kepada paslon nomor 2. Saudara-saudaraku sekalian, saya tidak peduli dengan partai, saya tidak peduli dengan calon presiden manapun ya, karena saya tidak memihak manapun dalam kapasitas saya saat ini. Tetapi saya yang mengkritisi adalah pernyataan Ketua PAN yang memakai bahan guyonan, olok-olok itu adalah yaitu tata cara sholat. Sholat ini sudah diatur syariatnya oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Saudara Zulkifli Hasan pastilah sudah paham soal ini karena beliau ini adalah Ketua PAN. Ya. Dan anehnya Zulkifli Hasan ini memakai contoh, dia katakan di daerah jauh, saya yakin itu hanya karangan saja.
Coba kalau dia ditanya daerah jauh itu mana, di masjid mana, dan siapa yang melakukan itu, pastilah dia tidak akan menemukan orangnya atau masjidnya. Karena pasti itu hanya karangan saja. Saya yakin itu karangan. Ini pendapat saya. Pasti itu hanya karangan. Dan menjadikan bahan lelucon. Ini yang sangat tragis ya. Saya sangat menyesal sekali atas pernyataan Zulkifli Hasan ini menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Bahkan saking cintanya kepada paslon nomor 2, orang setelah sholat saat tahiyat akhir itu tidak mengacungkan satu telunjuk jari tetapi 2. Bayangkan, satu telunjuk jari itu adalah simbol kita mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada orang saat tahiyat akhir mengacungkan 2 telunjuk jarinya, itu berarti dia sudah menyandingkan ada Allah yang lain. Itu dipakai sebagai candaan, padahal itu syariat sholat. Dan semua orang pastilah tidak akan terima tata cara sholat yang sudah pakem ini dibuat lelucon. Apalagi telunjuk jari 1 itu adalah simbol mengakui keesaan Allah, dibuat main-main hanya untuk mendukung paslon nomor 2 saja, yaitu pakai 2 telunjuk jari. Ya, saya sangat kecewa dan sangat menyesal atas pernyataan dari saudara Zulkifli Hasan ini. Kita teringat akan nasib dari seorang komika kemarin yang bernama Aulia Rahman saat ada pertemuan mendukung paslon tertentu, yaitu paslon Anies ya, dengan jargon desak Anies. Tetapi komika ini akhirnya sekarang dipenjara, ditangkap polisi, diproses. Karena apa? Karena di dalam saat dia melakukan stand up komedi, dia memakai nama Muhammad sebagai bahan lelucon. Itu pun langsung ditangkap polisi dan langsung ditahan. Padahal saat itu dia dalam kapasitas mengatakan hanya sebagai bahan lelucon, guyonan bahwa Nabi Muhammad atau nama Muhammad, dia tidak menyebut Nabi ya, nama Muhammad itu sekarang sudah banyak yang ada di penjara. Jadi apa pentingnya dia bilang nama Muhammad itu, karena sekarang nama Muhammad itu sudah banyak yang ada di penjara. Itu saja sebagai bahan lelucon dia masuk penjara dan ditangkap polisi. Kali ini Zulkifli Hasan melakukan hal yang konyol lagi. Bahkan dia tidak menggunakan Nabi Muhammad sebagai lelucon, tetapi syariat sholat sebagai bahan leluconnya untuk mendukung paslon tertentu. Kenapa sih ya orang-orang ini kok memakai jargon agama, Nabi, Islam sebagai bahan-bahan candaan? Apa tidak ada candaan yang lain yang lebih baik diutarakan di depan khalayak umum? Ya. Demikian saudara-saudariku sekalian, kita nantikan saja apakah Bapak Zulkifli Hasan ini juga akan diperiksa polisi atau ditangkap, karena ada seruan dari advokat itu mendesak supaya polisi bisa memeriksa atau dilaporkan atau menahan Zulkifli Hasan dengan tuduhan melanggar pasal KUHP seperti yang dilakukan oleh komika Aulia Rahman, pelecehan terhadap agama tertentu, dan itu bisa dipenjarakan. Ya, kita tunggu saja apakah Bapak Zulkifli Hasan ini bernasib sama dengan Aulia Rahman. Demikian saudaraku sekalian, ayo bijak, jangan pakai jok agama kalau untuk berkelakar guyonan, apalagi di depan massa. Apalagi orang-orang penting semacam menteri dan sebagainya. Semoga kita semakin bijak, kita junjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Semoga Islam tetap jaya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.